Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan mencoba membahas salah satu data yang paling sering digunakan untuk penelitian atau riset yang terkait dengan penggunaan lahan. Contohnya data yang paling sering digunakan untuk mendapatkan lahan yang layak untuk budidaya perikanan itu adalah data kelerengan. Nah, teman-teman yang sudah terbiasa dengan berbagai aplikasi yang berbasis geospasial atau sistem informasi geografis, itu saat ini pada umumnya menggunakan data Demnas untuk mendapatkan data kelerengan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, data Demnas ini bisa kita download dari situs Demnas, di mana data Demnas ini sudah mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan mau tidak mau kita harus melakukan pemotongan terhadap data yang kita download tersebut, sehingga menghasilkan data yang khusus wilayah yang akan kita teliti. Dalam hal ini yang saya tampilkan di sini adalah data untuk Kabupaten Baru. Ini khusus untuk Kabupaten Baru, hasilnya seperti ini. Anda bisa lihat topografinya seperti ini. Nah, dari data DEM ini bisa kita olah menghasilkan data kelerengan, di mana data kelerengan yang dihasilkan itu adalah dapat berupa data raster dan juga data kontur. Nah, saya lebih memilih untuk mengolah data DEM ini menghasilkan data kontur, dan dari data konturlah kemudian saya convert menjadi data poligon, karena saya membutuhkan informasi-informasi yang terkait dengan kelayakan untuk budidaya perikanan seperti data luas dan lain sebagainya, untuk bisa saya memastikan berapa luasan lahan yang dijadikan untuk lahan budidaya perikanan. Nah, hasilnya seperti ini. Ini hasil konturnya. Nah, seperti ini. Nah, data kontur inilah kemudian kita olah menghasilkan data poligon. Data poligon hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ada satu hal yang menarik untuk kita diskusikan terkait dengan data kelerengan ini. Tidak serta-merta bahwa data hasil olah tersebut itu kita bisa kemudian jadikan data fix. Menurut saya secara pribadi harus tetap kita lakukan pengecekan di lapangan atau ground check. Nah, salah satu diantaranya yang ingin saya tampilkan di sini, ini adalah lahan tambak untuk desa Lawalu. Nah, kita ketahui kalau lahan tambak itu kelerengannya itu pasti minimal 1%. Kalau data-data tambak, kalau di daerah ini punya kelerengan misalnya di atas 8%, itu sangat sulit kita melakukan kegiatan budidaya lahan tambak, karena lahannya itu dalam kondisi miring, sehingga membutuhkan biaya untuk melakukan pemerataan atau membuat lahan itu menjadi rata sehingga bisa dijadikan lahan tambak. Nah, daerah-daerah ini sudah pasti ini adalah lahan-lahan yang punya kelerengan minimal 1%. Nah, dari hasil pengolahan data kita dapatkan data seperti ini. Ini memiliki kelerengan di atas 8% ini. Kalau kita serta-merta langsung menggunakan data ini, maka kita akan membuat kelas kesesuaian daerah ini tidak cocok untuk dijadikan lahan tambak. Padahal pada kenyataannya di sini sudah ada lahan tambak. Oleh karena itu, walaupun saat ini kita bisa mendapatkan data secara cepat dengan aplikasi geospasial, dan aplikasinya saat ini banyak, menurut saya secara pribadi harus tetap dilakukan ground check sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih akurat, dan data akurat itulah yang kemudian kita jadikan sebagai dasar untuk membuat kebijakan yang juga lebih akurat untuk kegiatan atau perencanaan yang terkait dengan penggunaan lahan.
Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, dan dokumentasi ini hanya untuk sekedar sebagai bahan saya untuk mengabadikan atau mendokumentasikan apa hal-hal yang telah saya pelajari selama ini.